Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian, jamaah Masjid At-Tanwir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita memulai pengajian rutin yang sebelum Ramadan kita laksanakan setiap hari Senin malam Selasa ya. Kita sebut namanya pengajian PCM ya. Dan ini baru pertama kali setelah Ramadan ya. Dan sekarang sudah memasuki tanggal 30 Syawal ya. Kan berakhir sudah Syawal ya. Memang biasanya begitu. Kita merasa sudah sering pengajian bulan Ramadan, sehingga untuk memulai lagi itu lama. Ada beberapa masjid yang biasanya rutin pengajian, sampai sekarang belum mulai ya pengajiannya, ya, karena merasa sudah banyak sudah ya pengajian, sudah banyak dengar ceramah pada bulan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Mari kita awali pengajian kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi atau persyarikatan. Muhammadiyah itu ada maksudnya, ada tujuannya. Maksud dan tujuannya itu adalah agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tujuannya itu. Tujuan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu adalah agar terwujud ya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih. Nah, itulah cita-cita besar. Itu cita-cita besar yang dalam bahasa orang sekarang disebut dengan visi. Wah, itu kan bahasa orang sekarang kan visi ya. Visinya ada cita-cita besar yang ingin diraih. Sudah tercapaikah itu? Sudah terwujudkah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Belum. Bisa 100 tahun, ilmu Muhammadiyah sudah 109 tahun, bisa 200 tahun, bisa 300 tahun yang akan datang baru terwujud. Tapi yang penting kita harus berusaha agar Islam itu terwujud ya. Baik di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam RT lingkungan kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di negara kita, maupun di seluruh dunia. Minimal dalam diri kita. Nah, itu ya. Untuk itu kita agar terwujud masyarakat Islam itu ya, ada beberapa langkah praktis ya. Minimal di dalam diri kita masing-masing lah ya. Minimal atau paling tidak di rumah tangga kita masing-masing. Kita kan punya istri ya, punya anak ya, punya ponaan, mungkin punya cucu ya. Atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin ada yang membantu kita di rumah, ada anak buah kita, ada karyawan kita. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita ya. Karena tanggung jawab seorang bapak itu adalah yang pertama sekali ketika kita nikah itu ada tanggung jawab yang harus kita sadari. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ujar Allah, jaga dirimu, jaga istrimu,
jaga anakmu, jaga ponaanmu, jaga cucumu, jaga keluargamu, jaga lingkunganmu, jaga anak buahmu, karyawanmu. Dari mana? Naro, dari sengatan neraka. Jadi seorang bapak itu harus berpikir terus bagaimana supaya dirinya, istrinya, anaknya, ponaannya, keluarganya supaya jangan masuk neraka. Itu aja kita berpikir itu. Ya, jangan sampai kita itu lepas dari ini. Ini perintah Allah dalam Al-Quran pada surah At-Tahrim, surah 66 ayat yang ke-6. Jaga dirimu itu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Wa ahlikum naro, dan ahli keluargamu dari api neraka. Kenapa? Ujar Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, jadi bisa dilihat itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maaf ada ketinggalan. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di neraka itu ada malaikat, ujar Allah. Ghilazun syidadun, yang bengis, yang ngeri, yang kasar. Ya, jadi kita harus takut. Kita jaga. Nah, dalam rangka itulah kita harus melakukan beberapa langkah, ya, beberapa langkah, ya. Yang di Muhammadiyah disebut 9 kebiasaan emas. Ini kalau kita bicara pedoman hidup Islami, agar kita ini hidup bisa secara Islam, bukunya banyak ya. Nah, ini lama, ini bisa setahunan kita kaji ya. Nanti saya akan menyampaikan ini terus ya. Ya, bagaimana kita ini bisa berislam, ya, hidup secara Islami. Nah, malam ini kita coba menganukan yang ringan-ringan saja dulu, yang ringan-ringan saja. Insya Allah bisa kita amalkan agar diri kita di rumah tangga itu ketahuan. Oh, itu rumah orang Islam loh itu, ya. Oh, dia itu orang Islam, ya. Sementara ini kan kita agak sulit. Ini orangnya Islam apa enggak ini? 6:30 rumahnya belum dibuka jendelanya. Ini sholat apa enggak orang ini? Nggak tahu kita. Begitu kita masuk rumahnya baru ketahuan. Oh, ada kaligrafi Allah Muhammad. Oh ya, Islam ini. Ya. Kalau kita nggak masuk mungkin nggak tahu kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini harus kita biasakan, Bapak Ibu, di dalam rumah tangga kita. Kita biasakan, ya. Nah, ini dulu saya sering pakai laptop ya, pakai ya. Sekarang sudah enggak lagi ya, sudah enggak bikin. Dulu istri saya rajin bikin ini ya. Istri saya lama dulu kursus komputer ya, waktu itu saya tugas di Bulungan ya. Saya nggak bisa, hanya menjalankan aja. Ya, yang bikin-bikin istri saya ya. Mana ini? Ini kemuncul begini Pak Cipto, nggak apa-apa ya. Nah, ini harus kita biasakan di rumah tangga kita masing-masing. Ya. The 9 golden habits, ya. Ada 9 kebiasaan emas, ya, emas ya. Jadi kita kebiasaan emas ini, ya. Ibu-ibu jangan hanya emas yang ini aja, ya. Tapi kebiasaan emas ini harus kita amalkan. Ya. 1 ya. Di rumah tangga kita harus dibiasakan, ya. Sudah menjadi habit kita, ya. Disuruh nggak disuruh sudah ya. Kalau sudah waktunya adalah sholat. Inilah yang salah satu tanda yang real. Rumah tangga itu rumah tangga orang Islam atau bukan?
Kalau rumah tangga di situ itu orangnya nggak sholat, sulitlah kita ini mengatakan itu rumah tangga Islam. Karena ujar Nabi dalam sebuah hadis dikatakan perbedaan antara orang beriman dengan tidak beriman itu adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Jadi Nabi mengatakan begitu aja. Dalam bahasa yang lebih mudah berarti kalau orang itu meninggalkan sholat, apa kira-kira? Ujar Nabi perbedaan, bedanya itu aja antara orang beriman ya dengan orang tidak beriman itu, Islam dengan tidak itu adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ya, karena itu dalam hadis yang lain dikatakan as-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah tiang agama. Banyak dalilnya. Sholat itu nanti adalah perkara yang paling pertama sekali dihitung, ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali ditanya itu bukan kau sudah haji belum? Enggak. Ya. Bukan haji, kau berapa kali umrah? Enggak. Ya. Bukan haji, bukan umrah, bukan zakat yang ditanya pertama kali itu. Tetapi adalah sholat. Sebab apa? Kalau sholat ini semua orang bisa. Kalau haji belum tentu semua orang bisa. Kecuali orang yang punya kemampuan. Sekarang aja biar ada uang, orang nggak bisa berangkat haji sembarangan. Antrinya 30 tahun. Biar uangmu ada. Ya, jadi kebiasaan sholat. Bahkan ini perlu kita biasakan ini. Sholat itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi laksanakan sholat itu di awal waktu. Di awal waktu. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik saya lakukan?" Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Para ulama mengatakan as-sholatu ala waktiha itu, sholat pada waktunya itu, di atas waktunya itu adalah di awal waktu. Jadi kalau kita maghrib jam 18 lewat 16 ya. Nah, jam-jam 18 lewat 20 itu awal waktu. Kalau sudah mendekati Isya boleh saja, sah saja, tetapi sudah bukan di awal waktu, bukan afdol sudah. Yang utama itu di awal waktu. Ini kita biasakan. Ya. Apalagi subuh, ya. Apalagi subuh. Harus di awal waktunya. Apalagi berjamaah. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah nggak rajin berjamaah, dipertanyakan ke warga Muhammadiyahnya itu. Ya, makanya kemarin itu waktu halal bihalal sudah saya sampaikan, saya pesankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendapatkan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Kita harus siap menjadi teladan yang utama di dalam menerapkan ajaran Islam. Wah. Jadi teladan di lingkungan kita. Itu orang Muhammadiyah itu. Kenapa? Dia rajin ke masjid. Dia sholatnya di awal waktu. Itu cirinya itu. Saya sering kan menceritakan cerita ya. Tentang sholat di awal waktu ini ibu-ibu. Tapi saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan bertablik ceramah ke daerah Pekajangan namanya, di Pekalongan, Jawa Tengah. Ya. Pekalongan ya. Jawa Tengah ya. Ada orang Pekalongan sini? Nggak ada ya? Jawa Tengah lah yang jelas ya. Kemudian ini ceramahnya ini menarik Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Orang-orang terpukau.
Nah, rupanya di antara yang hadir itu mendengarkan ceramah beliau itu ada orang alim, ya, penceramah kondang di kota Pekalongan. Ya. Hebatnya orang ini bilangnya, luar biasa ceramahnya. Baru kali ini saya mendengarkan orang Jawa ceramah sebagus ini. Kayak Ahmad Dahlan kan orang Jogja ya, orang Jogja ceramah luar biasa. Sampai dan Kiai Ahmad Dahlan mengaku saya ini pemimpin Muhammadiyah yang baru saya dirikan di Jogja. Saking penasarannya orang soleh ini, ya penceramah kondang di kota Pekalongan ini, begitu Kiai Dahlan pulang ke Jogja, diikuti sampai di Jogja, ya. Beliau tanya orang, di mana biasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sholat subuh atau sholat berjamaahnya di mana beliau itu? Oh, di daerah Kauman. Ditunjukkan orang, oh di situ. Wah, akhirnya apa? Dia mencari penginapan yang dekat situ. Kemudian 1 jam sebelum azan subuh, orang soleh dari Pekalongan tadi ini sengaja dia datang ke masjid duluan. Wah, datang dia ke masjid besar. Nah, masjid besarnya yang kemarin waktu Buya Syafi'i Ma'arif meninggal itu disolatkan ya di daerah Keraton Yogyakarta. Dia sengaja pengen lihat ya. Jadi 1 jam sebelum azan subuh datang sudah orang soleh dari Pekalongan ini ke masjid tadi nih. Begitu dia mau masuk, wah kaget dia. Wah, rupanya orang yang dicarinya sudah ada di dalam masjid. Sudah mulai mengaji dia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa bilang orang soleh ini? Pantas bilangnya. Pantas kalau dia mengaku sebagai pemimpin Muhammadiyah. Belum azan sudah ada di masjid. Kemudian orang ini, Bapak hadirin sekalian, orang soleh ini tadi akhirnya menjadi pengikut dan ikut menyebarkan Muhammadiyah ke seluruh pelosok tanah air. Siapa orang soleh tadi? Beliau adalah Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur, Haji A.R. Sultan Mansur, kakak iparnya Buya Hamka. Ya. Pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Dari mana beliau tertarik dengan Muhammadiyah itu? Dengan sholat jamaahnya pemimpin Muhammadiyah. Luar biasa ini. Nah, jadi orang Muhammadiyah itu ya membiasakan diri sholat berjamaah ke masjid ya. Ini harus kita biasakan ini. Sholat wajib di awal waktu dan berjamaah di masjid. Jadi disuruh bukan hanya sekedar berjamaah, di rumah juga bisa berjamaah, tapi dianjurkan di masjid. Karena itu kenapa ya saya menganjurkan kepada jamaah kita semua ini ya kepada orang Islam dimanapun saya ceramah ya, saya menganjurkan ya kalau kita mau bikin rumah, mau mengontrak, mau menyewa, cari rumah yang dekat masjid. Ya, cari rumah yang dekat masjid. Kalau mau beli tanah, cari tanah yang dekat masjid. Atau kalau kita sudah bikin rumah, usahakan kita kumpulkan warga, kita bangun masjid yuk, kita bikin musola. Biar kita bisa ini. Makanya kenapa orang Muhammadiyah itu aktif bikin masjid, bikin ini, karena dia pengen sholatnya di masjid. Ya. Bayangkan setiap langkah kita ke masjid itu dihitung pahala. Siapa yang paling jauh ini rumahnya? Ah, ini Pak Andi rumahnya jauh. Ah, Pak Andi itu, sama Pak Ali itu jauh. Besar pahalanya. Paling sedikit pahalanya saya. Kenapa? Saya paling dekat. Makanya kadang-kadang saya mutar dulu supaya langkahnya banyak. Atau diperpendek langkahnya, jangan terlalu laju. Supaya banyak langkahnya. Ya.
di masjid. Ibu-ibu sampaikan ke bapak-bapaknya, usahakan sholat berjamaah itu di masjid. Ya. Sah saja di rumah, cuma kita kan pengen yang besar pahalanya, sesuai dengan sunnah Nabi. Kan begitu. Orang Muhammadiyah tadi kan mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti jalannya Nabi. Nah, ada lagi selain berjamaah di masjid, ya. Kalau dia di awal waktu, jelas kalau dia di masjid pastilah di awal waktu, ya kan? Diiringi pula dengan sholat sunnah rawatib. Nah, jadi bukan hanya sholat ini, yang wajibnya aja 4 rakaat isya. Dianjurkan pula kita ada sholat sunat sesudah isya 2 rakaat. Ya. Ya, kalau nggak sempat di masjid ya di rumah. Karena bagaimanapun juga sholat sunat itu dianjurkan di rumah. Ya. Jangan ditinggal ini, apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Ya, usahakan jangan ditinggal itu ibu-ibu. Ya, bapak-bapak, 2 rakaat sebelum subuh. Karena ujar Nabi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada apa? Wah, hafal sudah dalilnya ya. Jadi kalau kita lihat, saya kan sering duduk di pinggir sungai itu ya, di tepian. Kalau ada ponton lewat itu, membawa batu bara. Ya kan ada jam-jam tertentu, mungkin ketinggian air ya, supaya nggak nyangkut di bawah jembatan kan. Kalau lihat itu, membayangkan berapa buah kijang Innova itu. Innova berapa Pak Wahid? 400-an ya, kalau yang baru. Itu berapa biji Innova itu, 1 ponton itu, mungkin ratusan itu. Kalau kita ingat hadis itu, nggak ada apa-apanya ini, biar kau ratusan ponton, nggak ada artinya dengan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih besar pahalanya, nilainya di sisi Allah daripada berponton-ponton batu bara yang emas hitam itu. Ya, itu 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kalau 2 rakaat sebelum subuhnya aja, yang sunatnya aja saya begitu, nilainya lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Gimana sholat subuhnya? Nah, ya, jadi usahakan ini. Yang kedua, nah, ini aja sudah mulai mengernyitkan kita ini. Sanggup nggak ya? Sholat di awal, wajib di awal waktu berjamaah. Kalau nggak sempat di masjid, berjamaah di rumah. Ya, nggak sempat umpamanya di masjid, ya mungkin kita buru-buru pulang, badan kita kotor atau pakaian apa segala macam, usahakan berjamaah di rumah. Istri sudah ikut lagi sholat, nggak apa-apa, membantu supaya dapat pahalanya banyak. Makanya kan boleh kita sudah sholat maghrib, ada orang datang sendirian, kalau mau membantu dia supaya dia berjamaah, nilainya jamaah, boleh kita ikut berdiri di belakangnya. Kan pernah kejadian begitu kan, zaman Rasulullah. Boleh. Yang penting yang sudah tadi jangan jadi imam. Ya, jangan jadi imam. Ya, saya sudah sholat maghrib. Kemudian ada orang baru datang agak telat. Dia sendirian ini, pahalanya sedikit ini. Dia baru mesti pakai baju seragam begini umpamanya ya. Baju seragam kerja begini. Telat. Sudah, kita bantu aja di belakangnya. Sholat maghrib berjamaah. Jangan kita jadi imam. Kalau kita sudah sholat maghrib, jangan lagi jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Kita makmum aja membantu. Itu boleh. Nah, yang ini aja sudah. Nah, kita kita bertekad di dalam diri kita ya, untuk bisa mengamalkan ini. Terutama bapak-bapaknya lah. Ya, terutama bapak-bapaknya untuk bisa sholat berjamaah di masjid ya. Tuh. Yang kedua atau yang B, ini juga perlu kita biasakan sholat malam, sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Nah. Saya, Pak Aman itu cerita bisa tiap malam. Kalau saya belum bisa tiap malam. Ya. Cuma harus ada dalam seminggu, jangan sampai nggak ada. Ya. Saya sering sampaikan kepada teman-teman para pimpinan Muhammadiyah ya di Tanjung ya.
Apalagi para mubalik. Para mubalik itu ibadahnya, hubungannya dengan Allah harus lebih dari orang kebanyakan. Ya. Harus lebih dari orang kebanyakan. Nah, kadang kita ya, para pimpinan dianjurkan untuk membiasakan sholat tahajud ini. Ini dimintanya setiap malam ini. Sudahlah, kita di awal-awal kita harus ada minimal dalam sebulan sekali ada. Sanggup Pak Wito ya? Pak Paryo ya? Nah, tiap malam Ramadan kita sanggup, tiap malam itu 11 rakaat. Kadang-kadang imamnya panjang. Nah, ini kita sendiri yang mengaturnya. Oh sudahlah, kul huwallah aja, tiap rakaat kul huwallah, nggak apa-apa, 11 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Walaupun untuk witirnya itu ditentukan. Untuk witir 3 rakaat itu, rakaat pertama setelah Al-Fatihah untuk membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca surah Al-Kafirun, rakaat ketiga dibaca Al-Ikhlas. Itu sudah ada ketentuannya ya. Ya, kalau belum ya saya anjurkan kepada para pimpinan, kita-kita yang sudah memiliki kartu ya, kartu anggota Muhammadiyah, diprogramkan yang ini ya. Kalau belum sanggup seminggu sekali, sudah sebulan sekali lah. Ya, sebulan sekali saya sholat malam, sholat tahajud ya. Tidur dulu kita, tidur, kemudian bangun nanti ya. Sekarang ini sarananya enak ya. Kalau dulu orang sahur itu perlu pakai membangunkan orang sahur ya. Apa istilah bahasa sini ya? Rabana. Bukan, yang orang membangunkan sahur itu terbang ya. Nah, kalau bahasa Banjar itu namanya begarakan sahur ya, menggerakkan orang sahur ya. Ya macam-macam lah ya. Waktu kami kecil itu kadang-kadang botol, tutup panci, macam-macam itulah berjalan ya. Oh sekarang ini kan pakai musik, pakai mobil apa segala macam. Walaupun sekarang ini sudah nggak zamannya lagi begitu. Kenapa? Dulu itu pakai begitu, jarang rumah tangga yang punya jam beker itu. Dulu kan pakai jam beker Pak Abu Suki ya, yang tua-tua tahu lah itu ya. Oh kita setel ini jam 3 bangun, diputar dulu, putar, bunyi dia nanti itu, ya. Terus sekarang kan kita punya handphone, ada alarmnya. Jadi baru kan sudah saya sampaikan kritikan saya ini ya, suaranya tuh terlalu nyaring juga ya, yang ini apa? Baru membangunkan kok jam 2 apa segala macam. Sahur itu ya jam 4 ya. Sahur itu ya jam 4, jam akhir-akhir ya. Nah, ya dianjurkan kita sholat tahajud ya. Ya, kalaupun belum bisa umpamanya seminggu sekali ya sebulan sekali adalah ya. Bangunkan istri kita ya. Ini penting ini. Saya pernah baca buku, mungkin sering saya sampaikan ini. Buku ya yang ditulis oleh Profesor Dr. K. Haji Miftah Farid, seorang ulama ya, ketua MUI Bandung, ya Jawa Barat. Itu mengatakan kita jangan lupa ya, keberhasilan dakwah Rasulullah itu yang hanya 23 tahun merubah masyarakat yang biadab menjadi masyarakat paling beradab di muka bumi ya, yang tidak ada dalam hidup mereka itu tanpa ada perang suku berkepanjangan, tapi diikat oleh ukhuwah Islamiyah yang luar biasa ya. Kita lihat dalam Quran surah Al-Hasyr itu, surah 59 ayat 9 itu, tidak ada persahabatan ukhuwah yang melebihi persahabatan antara Muhajirin dan Ansar itu. Ya, yang mereka berhijrah datang dari Mekah hanya membawa badan dan pakaian di badan aja, anak, istri, apalagi harta ditinggal. Sampai di sana orang-orang Ansar yang punya istri lebih dari itu, 2 itu, lebih dari 1, silakan pilih, ambil aja di antara istriku, kau pilih sendiri. Bayangkan ada nggak begitu itu? Saya mungkin kalaupun dapat 2 atau 3 istri, pilih yang ini, ambil ini, yang inilah ya, yang tua ini aja. Mungkin begitu kalau kita Pak Paryo ya. Kalau Muhajir Ansar, pilih yang mana kau suka. Silakan menginap tinggal tempat saya. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya ya, ditawari juga begitu, bahkan harta ambil ya oleh Rasulullah, dipersaudarakan dengan orang kaya juga di Madinah, silakan ambil.
Nah, dia nggak mau ya. Tahu juga kita tuh walaupun dikasih orang ya kita harus paham juga. Nggak, saya bilang Abdurrahman bin Auf, tunjukkan pasar di mana di sini ya. Dia hebat berusaha, hebat berbisnis Abdurrahman bin Auf. Wah, ya kan? Dia nggak mau dikasih harta banyak tadi, tapi dia minta tunjukkan di mana pasar. Akhirnya dia berusaha, cepat aja dia. Kemudian dia lama nggak ketemu, beberapa waktu nggak ketemu Rasulullah. Akhirnya dia begitu dia ketemu Rasulullah, dia pakai cincin, dia harum-haruman, wah ketawa-ketawa. Oh kenapa ya Abdurrahman? Saya sudah nikah ya Rasulullah. Wah sudah nikah dia berduit, cepat aja dapat kan. Nah itu. Makanya kalau mau banyak istri harus berduit banyak. Nah, udah ini ya. Kalau kita belum sanggup tiap malam, belum sanggup tiap minggu, usahakan dalam sebulan itu adalah kita. Nah, yang kedua, ini ada 9 tadi nih ya. 2. Itu tadi perihal sholat. Kita biasakan. Tanam di dalam kita. Sholat itu di awal waktu. Sholat itu berjamaah. Sholat itu di masjid. Sholat itu harus diiringi dengan sholat rawatib. Kemudian sholat malam itu harus kita biasakan. Kalaupun tidak sanggup tiap malam, adalah dalam seminggu. Kalau tidak ada dalam seminggu, adalah dalam sebulan. Ya. Yang kedua, yang harus kita biasakan juga di rumah tangga kita masing-masing. Apa itu? Kebiasaan puasa. Nah, itu memang dibiasakan puasa. Ya. Kita ini mungkin dulu umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah dibiasakan puasa. Ya. Biasakan mulai kecil. Puasa Ramadan itu ya maksudnya ya. Ya, puasa Ramadan. Nah, selain itu saya yakinlah kalau puasa Ramadan, bahkan anak-anak sekarang ini, kemarin kita lihat buka puasanya kan banyak anak-anak. Berarti kan mereka sudah dibiasakan puasa, ya. Entah sampai sore, entah sampai kita nggak tahu. Itu yang jelas mereka kan udah hadir juga. Kemudian di samping melaksanakan puasa Ramadan juga membiasakan puasa sunnah. Nah, ini penting ya. Kepada para mujahid dakwah Muhammadiyah ya. Penting ya. Jadi kita tidak hanya mencukupkan dengan puasa yang Ramadan saja, tapi sebagaimana dengan sholat, ada sholat sunat ya, seperti sholat rawatib tadi sebelum dan sesudah yang wajib. Puasa juga ada yang sunatnya. Nah, contohnya di bulan Syawal nih kemarin ya. Ada puasa 6, itu dianjurkan sekali itu. Hadis Nabi mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu seperti dia berpuasa setahun penuh. Luar biasa puasa. Kenapa setahun penuh? Kata Mbak Zihni ya, ponaan istri saya, karena setiap amal kita itu ya diganti dengan 10 kebajikan. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran pada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Ujar Allah, barang siapa yang melakukan satu kebajikan, maka Allah akan ganti asyru amsalihha. Luar biasa. Jadi kalau kita puasa Ramadan 30 hari, sama dengan kita berpuasa kali 10, berarti 300 hari. Tambah 6 hari di bulan Syawal, 60, berarti 360. Itu kan setahun itu. Luar biasa. Ya, udah macam-macam lah puasa sunat ini. Ya, kita tahu insya Allah ada puasa Daud, ada Senin Kemis, atau yang paling ringan ya. Saya baru sanggup yang ini aja. Banyak 13, 14, 15 setiap bulan Komariah ya, dibiasakan ya. Sesuatu itu kalau sudah jadi terbiasa mudah ya. Apalagi nah yang ketiga,
Kebiasaan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Zis, zakat, infak, sedekah. Kalau teman-teman wahdah ditambahnya zis waf dan wakaf. Nah, itu wakaf itu perlu juga ya. Zakat, infak, sedekah. Ya, jadi warga Muhammadiyah itu orang yang taat menjalankan aturan agama. Salah satunya adalah zakat. Ya. Jangan lupa yang ditekankan oleh Ustadz Imam Ghazali itu zakat ya, bahwa di dalam harta kita itu ada, kalau sudah sampai waktunya ya, ada sampai hitungannya, haul dan nisabnya, itu wajib kita keluarkan ya. Ya, ulama bersepakat 85 gram emas senilai itu ya. Ya, zakat. Kalau kayak kami itu dari dulu ya, setiap karyawan PLN yang muslim itu dipotong penghasilannya 2,5% secara terpusat ya. Ya. Udah, apapun penghasilan ya. Kalau ada THR potong juga 2,5% ya. Oleh para ulama kontemporer antara lain Yusuf Qardawi itu disebut dengan zakat profesi, karena profesi kita selaku karyawan. Nah, kalau sudah dipotong itu nggak wajib lagi kita mengeluarkan zakatnya, yang ada hanya sedekah biasa atau infak atau apalah ya, karena zakat itu ada ketentuannya. Ini dibiasakan ini infak ya. Saya termasuk yang rajin menyuarakan infak ini ya, terutama bapak-bapaknya ya, setiap subuh harus bawa uang dari rumah masukkan ke kotak infak. Itu ada 3 macam itu. Tiap hari. Masalah jumlahnya itu nggak ditentukan. Yang penting tiap harinya itu. Ya. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Karena setiap subuh Allah mengutus 2 orang malaikat. Ya. Dan mendoakan kita. Ya. Bagi yang memasukkan berinfak, didoakan supaya Allah mengganti dengan yang lebih baik. Bagi yang tidak, karena kekikirannya, maka didoakan sebaliknya oleh malaikat. Masukkan aja. Rutin 2.000 lah tiap hari, 2.000 disiapkan memang ya. Itu ada kotak di rumah, memang saya siapkan, taruh di sini supaya jangan lupa. Mengamalkan ajaran Islam ya, senantiasa mengeluarkan infak dan sedekah. Nah, sedekah ini ya, ini umum sifatnya ya, sedekah ini tidak harus berupa materi ya. Mama Ita bikin kue umpamanya antar ke tempat saya, nah itu sedekah juga ya. Atau ada yang bikin sayur apa namanya kemarin itu, kima kah yang diantar sih? Ya kima ya, sayur kayak itu apa, ya, lau lah ya. Nah, itu sedekah. Sedekah. Bahkan kita membuang-buang sampah. Oh, ada anak-anak ini habis main bola, ini kan bukan hanya meninggalkan, tapi meninggalkan kresek apa namanya, sedotan es juga ya. Nah, kita membersihkan itu sedekah. Ya, sedekah. Oh, malam-malam kok jam 12 masih terang berang, kok ada AC masih nyala. Wah, kita mampir ke masjid dulu, matikan AC-nya. Nah, itu sedekah juga. Ya, sampai dalam hadis itu membantu orang mengangkat barangnya. Pokoknya Bu Anu, angkatkan barang. Itu juga sedekah. Senyum pun sedekah. Jadi kebiasaan. Jangan ditunda-tunda, sekecil apapun berbuat baik itu. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Nih, ini harus kita biasakan ini. Ya, berinfak, bersedekah. Apalagi? Nah, yang keempat, kebiasaan membaca Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Nah, kita kan masing-masing kesibukan kita kan beda lah ya, kegiatan kita. Ada yang longgarnya habis subuh ya, ada mungkin longgarnya saya itu antara maghrib isya, ada yang longgarnya habis isya, dan seterusnya. Beda-beda kita. Cari waktu-waktu tertentu ya. Kita membiasakan baca Al-Quran.
Oh, berapa? Menghatam. Oh, bayangkan ini. Ini kita baru sanggup bulan Ramadan aja ini. Hatam sebulan sekali. Kalau dari program pimpinan pusat Muhammadiyah ini sebulan sekali. Berarti sehari itu 1 juz. Nah, ini program pusat ini begini nih. Makanya dulu ada ketua Muhammadiyah ya. Namanya Kiai Haji A.R. Fakhrudin ya. A.R. Fakhrudin itu sebelum Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir ya. Azhar Bashir, habis Azhar Bashir itu Pak Amin Rais, habis Pak Amin itu Buya Syafi'i, habis Buya Syafi'i Ma'arif itu ya Din Samsudin, habis Din ya, baru Haidar. Nah, A.R. Fakhrudin itu ketika orang ya, ada orang mau minta nomor anggota Muhammadiyah, dia ditunda-tundanya, jangan dulu, nanti dulu. Jadi anggota Muhammadiyah itu berat, kata beliau. Harus sholat berjamaah di masjid, harus berinfak, harus rajin baca Quran, ya berat. Sementara kata beliau, ikuti pengajian aja dulu, rajin aja ikut pengajian yang dilaksanakan Muhammadiyah. Nanti saatnya sudah siap, nah, karena berat, bayangkan ini, saya aja belum sanggup ya. Usahakanlah ya kita baca Al-Quran. Ya. Bahkan Pak Amin Rais itu pernah ngomong begini, waktu Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, ketika ditanya wartawan, ya, Muktamar Muhammadiyah 1 abad di Jogja tahun 2010. Pak Amin sudah enggak ketua pimpinan pusat waktu itu ya. Ditanya, Pak Amin kan pernah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Apa syarat pimpinan pusat ini, pengurus pusat ini menurut Pak Amin? Saya tawarkan satu aja, kata bilang Pak Amin. Siapa yang sanggup hatam 1 bulan Al-Quran, nah itu dia berhak itu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena Pak Amin itu terbiasa hatam 1 bulan 1 Al-Quran ya, 1 hari 1 juz ya. Beliau terbiasa puasanya puasa Daud malah ya. Ya, ini kita biasakan di rumah tangga kita ya, ada baca ya. Di panti ini sudah membiasakan itu ya. Ya. Adalah kita baca ya, atau kita menghafal-hafal kah ya. Ada baca-baca Quran ya. Bawa-bawa, kan sekarang ini nggak terlalu susah. Kita bawa HP sudah ada Al-Quran di situ ya. Apalagi yang keempat. Yang kelima. Nah, kebiasaan membaca buku lebih dari 1 jam 1 hari. Nah, apa saja? Kalau orang bagian peternakan kerjaannya baca buku-buku tentang ternak-ternak. Bagaimana mengembangkan peternakan. Kalau dia dokter bagaimana ini. Ilmu itu kan update terus itu. Ya. Makanya Pak Aswin saya bilang kan yang bikin undangan kita ini kan Pak Aswin. Pak Aswin kayaknya ada lebih bagus ini. Coba dicontoh ini. Nah, saya hanya mengajarkan supaya diupdate terus itu. Model-model no, ya, kayak sama jadwal Jumatan itu. Itu perlu diupdate itu ya. Supaya diupdate apa yang Jumat itu yang khatibnya ini ya. Bayangkan ini. Itu dianjurkan warga Muhammadiyah itu terlebih pimpinan itu rajin baca buku. Bahkan dianjurkan, dibiasakan 1 jam dalam sehari. Dalam sehari itu, ini buku sudah kita siapkan, baca aja sudah. Sudahlah kita nggak sanggup 1 jam, kita repot apa segala macam, ketinggalan kacamata macam-macam. Sudahlah, adalah membaca buku itu. Saya kira ini ya, karena sudah waktunya. Nanti kita sambung malam Selasa yang akan datang, yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9-nya. Yang akan datang saya tanya itu, yang 1 apa kemarin 2 ya. Tapi ada hadiahnya ya. Untuk malam ini sampai di sini saja ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan dibagikan kalau ada yang perlu dibagikan ibu-ibu ya, konsumsi untuk penyemangat kita. Terima kasih Pak Ustadz Suparyo yang berkenan ya datang dari Tanjung nih, calon ketua pimpinan daerah kita nanti ya, yang rajin pengajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.